Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adik-adik peserta pendidikan karakter peserta didik melalui kegiatan sambut pindah pangkalan dan pengukuhan dari SD atau MI ke Gudeg 08.107/08.108 MTS Negeri 2 Tegal tahun pelajaran 2021-2022 yang saya banggakan. Salam Pramuka. Adik-adik yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang sejarah kepramukaan dunia dan Indonesia. Tentunya kita sudah tahu Bapak Pandu Dunia yaitu Baden-Powell. Berikut sedikit akan saya ulas biografi singkat Baden-Powell. Baden-Powell lahir pada tanggal 22 Februari 1857 di London, Inggris dengan nama lengkap Robert Stephenson Smith. Ayah Robert Stephenson Smith yaitu Powell adalah seorang profesor geometri di Universitas Oxford, di mana Powell meninggal saat Robert Stephenson Smith masih kecil. Pengalaman-pengalaman Baden-Powell yang mempengaruhi kepramukaan yaitu yang pertama, Baden-Powell mendapatkan pembinaan watak dari ibunya karena ayah dari Baden-Powell meninggal saat Baden-Powell masih kecil. Yang kedua, mendapatkan keterampilan dari kakak, di mana Baden-Powell mendapatkan keterampilan seperti berenang, berkemah, berkuda, berburu, dan lain sebagainya. Yang ketiga, sifat Baden-Powell yang cerdas, periang, lucu, suka menggambar, suka mengarang, sehingga Baden-Powell disukai teman-temannya. Yang keempat, Baden-Powell mempunyai pengalaman di India saat itu sebagai pembantu letnan, di mana dia berhasil mengikuti jejak kuda yang hilang di pegunungan. Yang kelima, Baden-Powell pernah terkepung bank sabur di Afrika selama 127 hari tanpa bekal makanan. Yang keenam, Baden-Powell mengalahkan kerajaan Zulu di Afrika. Dari pengalaman-pengalaman tersebut sehingga terdengar oleh William Smith, seorang pimpinan Boys Brigade, yang langsung meminta kepada Baden-Powell untuk melatih anak buahnya sesuai pengalaman-pengalamannya. Selanjutnya, dipanggillah 21 pemuda anggota Boys Brigade untuk berkemah dan berlatih di Pulau Bronsea pada tanggal 25 Juli 1907 selama 8 hari. Pada tahun 1910, Baden-Powell pensiun dari tentara dengan pangkat letnan jenderal. Pada tahun 1912, Baden-Powell menikah dengan seorang putri yaitu Oval Said Claire Sons dan dianugerahi 3 orang anak. Pada tahun 1927, Baden-Powell mendapat gelar Lord dari Raja George V. Baden-Powell meninggal pada tanggal 8 Januari 1941 di Nyeri, Kenya, Afrika. Berikut adalah foto Baden-Powell sebagai Bapak Pandu Dunia. Sejarah Pramuka Dunia. Pada tahun 1908,
Baden-Powell membentuk Scouting for Boys, yaitu organisasi kepramukaan laki-laki atau Boy Scout. Pada tahun 1912, adik Baden-Powell membentuk sebuah organisasi kepramukaan wanita atau Girls Guide yang selanjutnya dipimpin langsung oleh istri Baden-Powell. Tahun 1916, berdiri Pramuka Siaga dengan nama Cub atau Anak Serigala dengan buku The Jungle Book karangan Rudyard Kipling. Pada tahun 1918, Baden-Powell membentuk Rover Scout atau Pramuka Petualang. Pada tahun 1920, diselenggarakan Jambore Dunia yang pertama bertempat di Olympia Hall, London, dengan mengundang pramuka dari 27 negara, di mana pada momen tersebut Baden-Powell ditetapkan sebagai Bapak Pandu Dunia atau Chief Scout of the World. Sejarah kepramukaan di Indonesia. Gagasan Baden-Powell tentang kepanduan atau kepramukaan menyebar ke seluruh penjuru dunia termasuk Belanda dengan nama Pathfinder. Belanda lalu membawa ke Indonesia dengan nama NIPP atau jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Pada saat itu muncullah organisasi-organisasi kepanduan, diantaranya yaitu JPO atau Javanse Padvinder Organisasi, JJP Jong Java Padvinderi, Natif Nationale Islamische Padvinderi, Siap Syarikat Islam Afdeling Padvinderi, dan HW atau Hizbul Wathon. Tokoh Indonesia yaitu Kiai Haji Agus Salim memberi nama Pandu atau Kepanduan. Pada tahun 1930 muncul KBI atau Kepanduan Bangsa Indonesia. Pada tahun 1931 PAPI muncul atau Persatuan Antar Pandu Indonesia, dan pada tahun 1938 PAPI berubah menjadi BPPKI atau Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 20 Desember 1945 muncul Pandu Rakyat Indonesia, di mana itu adalah satu-satunya organisasi kepanduan di Indonesia. Tahun 1961, Presiden mengeluarkan keputusan nomor 238 tentang Gerakan Pramuka, di mana isinya pemerintah menetapkan Gerakan Pramuka menjadi satu-satunya badan di wilayah Indonesia yang diperkenankan menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Kelahiran Gerakan Pramuka di Indonesia yaitu diawali yang pertama pidato Presiden atau Mandataris MPRS pada tanggal 9 Maret 1961, di mana selanjutnya hari itu ditetapkan sebagai Hari Tunas Gerakan Pramuka. Yang kedua, Keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 pada tanggal 20 Mei 1961 yang berisi Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditugaskan menyelenggarakan pendidikan kepanduan bagi anak-anak dan pemuda Indonesia. Yang ketiga, organisasi kepanduan dengan ikhlas melebur menjadi satu. Pada saat itu, muncul banyak organisasi-organisasi kepanduan. Namun, pada tanggal 30 Juli 1961, semua organisasi-organisasi kepanduan dengan ikhlas melebur menjadi satu, di mana pada hari itu ditetapkan sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Yang keempat, pelantikan Mapinas, Warnas, dan Kuarnagi pada tanggal 14 Agustus 1961, di mana selanjutnya hari itu ditetapkan sebagai Hari Pramuka. Tahun 1961,
saat pelantikan Mapinas, Kuarnas, dan Kuarnari dibentuk struktur organisasi. Untuk Mapinas atau Majelis Pimpinan Nasional diketuai langsung oleh Presiden Republik Indonesia pada saat itu, yaitu Insinyur Soekarno, dan diwakili oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan juga Dr. Brigjen TNI Abdul Aziz Saleh sebagai wakil ketua. Untuk Kuarnas atau Kuartir Nasional, Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai ketua dan Brigjen TNI Dr. Abdul Aziz Saleh sebagai wakil ketua, di mana Brigjen TNI Dr. Abdul Aziz Saleh juga merangkap sebagai ketua Kuarnari. Berikut adalah foto Bapak Pramuka Indonesia, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Adik-adik yang saya banggakan, seperti yang kita ketahui, di mana warna dari seragam pramuka yaitu coklat tua dan coklat muda, dengan setangan leher berwarna merah dan putih. Makna yang terkandung dalam seragam tersebut dengan tujuan agar seorang yang mengenakan seragam pramuka menjadi seorang pandu yang memiliki pribadi kesatria, menjadi generasi muda penerus perjuangan bangsa, dan setiap orang bangga mengenakannya. Adik-adik yang saya banggakan, demikian adalah sejarah singkat tentang gerakan pramuka dunia dan Indonesia. Terima kasih. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.